Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Surabaya 1 yang akan mempresentasikan jurnal dengan judul Screening, Characterization and Production of Thermostabil Alpha Amylase Produced by a Novel Thermophilic Bacillus megatrium Isolate from Pediatric Intensive Care Unit. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah semakin berkembangnya teknologi industri, kebutuhan akan enzim amilase yang bersifat termostabil atau dapat bertahan pada suhu yang tinggi semakin meningkat. Enzim yang dapat bekerja dalam suhu yang ekstrim atau suhu yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, mengurangi waktu proses produksi, serta memungkinkan untuk menggunakan bahan baku yang lebih murah. Penelitian ini didasarkan pada premis lingkungan alam yang berada pada kondisi yang ekstrim, yang merupakan sumber yang kaya akan mikroorganisme penghasil enzim. Fokus utama dari penelitian ini adalah isolasi dan karakterisasi bakteri Bacillus yang mampu menghasilkan enzim amilase yang termostabil. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi strain Bacillus thermophilic penghasil alpha amilase yang termostabil dalam jumlah yang sangat besar. Tujuan ini sangat penting karena alpha amilase memiliki banyak berbagai aplikasi industri, terutama pada bidang bioteknologi. Metodologi penelitian. Yang pertama terkait dengan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental yang bersifat kuantitatif yang dilakukan dengan serangkaian uji mikrobiologi, biokimia, dan bioinformatika terstruktur untuk mengetahui dan mengkarakterisasi bakteri penghasil enzim amilase, serta juga untuk menganalisis sifat enzim yang dihasilkan dari bakteri tersebut. Adapun populasi dari penelitian ini merupakan sampel dari unit perawatan intensif anak di Rumah Sakit Namazi di Shiraz, Iran, dengan sampel yang diambil dari populasi tersebut ialah sebanyak 55 unit. Selanjutnya, terkait dengan alur penelitian. Pada penelitian ini kurang lebih terdiri atas 10-11 alur penelitian. Yang pertama yaitu penyaringan dan isolasi mikroorganisme. Penelitian diawali dengan pengambilan sampel untuk mencari bakteri penghasil enzim amilase. Dari setiap sampel tersebut kemudian dilakukan pengenceran berseri hingga 10 pangkat min 7, serta dilakukan penanaman pada media agar yang mengandung pati selama 24 jam, diinkubasi selama 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius untuk mendapatkan koloni bakteri murni yang potensial menghasilkan enzim amilase. Yang kedua yaitu identifikasi strain penghasil amilase. Di sini koloni yang berbeda diidentifikasi berdasarkan ciri morfologi. Kemudian aktivitas amilotik dari setiap strain yang terisolasi diukur dengan penambahan campuran iodium gram. Koloni dengan zona jelas dan transparan dipilih sebagai strain penghasil amilase dan dimurnikan pada nutrien agar pati miring. Yang ketiga adalah pemilihan strain penghasil enzim yang termotoleran. Maka untuk pengujian ini bakteri terpilih dibiarkan pada suhu yang berbeda yaitu 30, 37, 42, 45 dan 50 serta 55 derajat Celcius dalam media fermentasi dan diinkubasi pada kecepatan 140 rpm. Yang keempat, identifikasi mikroorganisme. Isolat-isolat penghasil amilase yang terpilih diidentifikasi berdasarkan karakteristik biokimia, fisiologi, dan morfologi dengan menggunakan Barges Manual of Determinative Bacteriology sebagai pedomannya. Uji ini dilakukan untuk mengetahui genus dari bakteri tersebut. Selain itu, identifikasi lebih lanjut dilakukan dengan analisis sekuen gen 16 rRNA. Yang selanjutnya adalah persiapan inokulum dan kultur benih. Berbeda dengan inokulum dan kultur benih yang sebelumnya, pada tahapan yang kelima ini fokusnya di sini untuk melakukan isolasi bakteri lanjutan untuk memperoleh enzim amilase dan kita dapat menguji enzim tersebut. Jadi ini fokusnya pada untuk pengujian enzim amilasenya. Strain bakteri murni yang sebelumnya telah dikultur murni kemudian diaktifasi pada media aktivasi dan diinkubasi pada suhu 42 derajat selama 12 jam pada incubator shaker. Kemudian kultur bakteri yang telah berumur 2 hari digunakan untuk membuat suspensi sel. Dalam hal ini 1 ml inokulum ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer yang telah mengandung media benih dengan komposisi pati larut pepton ekstrak ragi pada pH 7. Yang keenam adalah produksi amilase dalam sistem bioreaktor. Produksi enzim dilakukan menggunakan bioreaktor 10 liter Biotron Inch South Korea berisi 5 liter media fermentasi. Suspensi mikroorganisme 20% dari kultur benih kemudian ditambahkan ke dalam media fermentasi dalam bioreaktor tersebut. Setelah fermentasi, sel dipisahkan dengan sentrifugasi dan filter bebas sel dipakai untuk uji enzim. 7 adalah uji amilase. Uji amilase dilakukan dengan mereaksikan 0,5 ml substrat dengan 0,5 ml supernatan yang tadi telah hasil dari sentrifugasi sebagai enzim kasar pada suhu 90 derajat Celcius. Jadi direaksikan pada suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Gula yang dihasilkan kemudian diukur dengan reagen DNS. Yang kedelapan adalah karakterisasi amilase dan sifat kinetik. Pada uji ini,
Pengaruh suhu, pH, dan konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim dianalisis dan nilai KM serta Vmax diukur menggunakan Lineweaver-Burk. Yang kesembilan adalah evaluasi stabilitas termoenzim. Pada suhu 80 dan 90 derajat Celcius, stabilitas enzim yang diproduksi oleh Bacillus sp dinilai tanpa aditif pada pH 7 dan waktu paruh enzim juga diperkirakan. Terakhir adalah studi bioinformatika alpha amilase, di mana dalam hal ini primer spesifik untuk alpha amilase dibuat berdasarkan urutan nukleotida alpha amilase yang tersedia di database NCBI ya, dan kemudian diurutkan. Penjajaran sekuens ganda dari sekuens amilase dilakukan menggunakan CLC Free Workbench. Kemudian, pohon evolusi dibuat dengan algoritma Neckbor-Joning. Selain itu, terdapat beberapa uji bioinformatika lanjutan untuk mengkarakterisasi sifat enzim amilase secara lebih mendalam. Dari total 55 koloni bakteri yang diisolasi, kami telah berhasil mengidentifikasi 3 strain bakteri, N15, N32, dan N7, yang menunjukkan aktivitas amilase yang sangat menonjol. Hasil ini diperoleh melalui serangkaian uji yang ketat untuk mengukur kemampuan bakteri dalam memecah pati. Ketiga strain unggul ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber enzim amilase yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, pada grafik ini terlihat bahwa ketiga strain mencapai aktivitas amilase tertinggi pada suhu yang berbeda-beda. Strain N15 dan N32 mencapai puncak aktivitas sekitar suhu 37-42, sedangkan strain N7 sedikit lebih tinggi yaitu 42 derajat Celcius. Perbedaan strain, ketiga strain bakteri menunjukkan respon yang berbeda terhadap perubahan suhu. Strain N15 memiliki aktivitas awal yang lebih tinggi pada suhu rendah, namun aktivitasnya menurun lebih cepat dibandingkan strain lainnya. Strain N32 memiliki rentang suhu optimal yang lebih lebar dibandingkan strain lainnya. Dari grafik ini, kita dapat menyimpulkan bahwa suhu merupakan faktor yang sangat penting dalam produksi amilase oleh bakteri. Setiap strain bakteri memiliki suhu optimal yang berbeda untuk menghasilkan amilase dalam jumlah yang maksimal. Informasi ini berguna dalam produksi enzim amilase secara industri. Lalu, puncak aktivitas. Masing-masing strain mencapai puncak aktivitas amilase pada waktu yang berbeda. Strain N15 dan N32 mencapai puncak sekitar 24-36 jam, sedangkan N7 sedikit lebih lambat, yaitu 36 jam. Perbedaan strain, ketiga strain menunjukkan profil produksi amilase yang berbeda. Strain N15 memiliki aktivitas awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan strain N32 dan N7. Namun, puncaknya tidak setinggi strain N32. Strain N7 memiliki aktivitas yang relatif stabil sepanjang waktu fermentasi. Grafik ini menunjukkan bahwa waktu fermentasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi amilase oleh ketiga strain bakteri. Setiap strain memiliki karakteristik pertumbuhan oleh produksi enzim yang unik. Berdasarkan hasil pengujian, strain 15 dikategorikan sebagai bakteri program positif berbentuk bata. Bakteri ini juga menunjukkan motilitas yang mengindikasikan kemampuan untuk bergerak secara aktif. Selain itu, strain 15 positif pada uji katalase, yang menandakan dia memiliki enzim katalase yang mampu mereduksi peroksida. Lalu kombinasi karakteristik ini akan menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan identifikasi lebih lanjut menggunakan metode molekuler seperti sequencing gen 16S rRNA. Penelitian ini berhasil mengkarakterisasi enzim amilase dari Bacillus megatherium dengan beberapa temuan utama. Enzim ini memiliki aktivitas tinggi pada suhu ekstrim 90 derajat Celcius dan stabil pada berbagai suhu di sekitar suhu optimal. Aktivitas maksimum tercatat pada pH netral yakni pH 7 dengan stabilitas baik pada pH sedikit asam yakni pH 6 hingga sedikit base yakni pH 8. Dibandingkan dengan enzim dari Bacillus subtilis yang memiliki aktivitas maksimum pada suhu 60 derajat Celcius, enzim dari Bacillus megatherium menunjukkan sifat termostabilitas lebih tinggi. Dari segi kinetika, peningkatan konsentrasi substrat hingga 30 mg per mililiter meningkatkan aktivitas enzim menjadi 0,160 mmol per menit dengan nilai Km rendah yakni 3,36 mg per mililiter yang menunjukkan afinitas tinggi terhadap substrat. Nilai Vmax maksimum tercatat sebesar 0,177 mmol per menit pada suhu 90 derajat Celcius dan pH 7. Temuan ini mengindikasikan kinerja superior dibandingkan enzim dari spesies lain seperti Bacillus amyloliquefaciens. Selanjutnya, penelitian ini juga mengevaluasi stabilitas termal enzim amilase dari Bacillus megatherium. Hasil pengujian menunjukkan bahwa enzim ini lebih stabil pada suhu 80 derajat dibandingkan dengan 90 derajat. Setelah 1 jam inkubasi pada suhu 80 derajat, enzim masih mampu mempertahankan hampir setengah dari aktivitas awalnya. Sebaliknya, pada suhu 90 derajat, aktivitasnya menurun secara drastis.
Sebagai pembanding, penelitian oleh Ashgar dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa enzim amilase dari Bacillus subtilis relatif stabil pada suhu 60 derajat dan 70 derajat selama 1 jam. Namun pada suhu 80 dan 90 masing-masing 12% dan 48% aktivitas asli enzim hilang. Penelitian lain menunjukkan bahwa amilase dari Bacillus subtilis AX20 memiliki aktivitas maksimum 60% pada 40 derajat Celcius dan 35% pada suhu 70 derajat Celcius. Lalu berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa enzim amilase dari Bacillus megatherium menunjukkan stabilitas yang lebih baik dalam kondisi termal yang keras dibandingkan dengan enzim serupa dari spesies lain. Selanjutnya, penelitian ini juga mencakup analisis bioinformatika untuk memahami lebih dalam sifat alpha amilase yang dihasilkan oleh Bacillus megatherium. Melalui analisis sekuens genetik, berhasil diidentifikasikan gen yang mengkode enzim alpha amilase serta prediksi struktur proteinnya. Hasil perbandingan sekuens menunjukkan bahwa alpha amilase ini memiliki homologi yang tinggi mencapai 89% dengan alpha amilase dari Geobacillus stearothermophilus. Analisis filogenetik yang dilakukan lebih lanjut mengonfirmasi hubungan evolusioner antara enzim alpha amilase dari berbagai spesies Bacillus. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa daerah protein yang sangat terkonservasi yang diduga memiliki peran penting dalam fungsi enzim. Hasil sequencing menunjukkan satu open reading frame atau ORF yang menyandikan protein alpha amilase dengan panjang 549 asam amino. Berdasarkan analisis multiple sequence alignment atau MSA, daerah-daerah yang terkonservasi pada protein alpha amilase dapat diidentifikasi yang memberikan wawasan lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi enzim. Karakteristik fisikokimia alpha amilase dihitung menggunakan alat ProtRam. Beberapa hasil penting ditemukan. Pertama, titik isoelektrik atau PL sebesar 7,98 yang menunjukkan sifat semi basah. Koefisien kepunahan sebesar 141,680 memungkinkan deteksi menggunakan spektrofotometer UV. Lalu yang ketiga, indeks ketidakstabilan teoritis sebesar 39,21 yang menunjukkan stabilitas enzim dalam kondisi tabung reaksi di bawah nilai 40 dianggap stabil. Nilai indeks alifatik 69,14 dan grafi minus 0,399 menunjukkan enzim ini hampir termostabil dan memiliki kelaratan yang sangat baik dalam air. Di antara itu semua, terdapat temuan menarik dalam analisis disulfida. Meskipun terdapat 7 residu sisten yang diidentifikasi analisis menggunakan disulfine dan GIS-REC, tidak ditemukan adanya ikatan disulfida pada protein ini. Ketidakhadiran ikatan disulfida ini diduga terkait dengan karakteristik jalur sekresi pada bakteri gram positif di mana protein sekresi diekspor dari sitoplasma dalam keadaan terbuka tanpa ikatan disulfida. Analisis klaster filogenetik menunjukkan bahwa alpha amilase dari Bacillus megatherium AGH1 berada dalam klaster 3 bersama dengan Geobacillus stearothermophilus, Bacillus acibae, dan 2 spesies Bacillus lainnya. Temuan ini memperkuat bukti bahwa alpha amilase dari Bacillus megatherium memiliki sifat fisikokimia dan stabilitas yang baik menjadikannya kandidat yang kuat untuk aplikasi bioteknologi, terutama dalam kondisi ekstrim. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat berhasil mengisolasi bakteri Megatherium AGH01 yang dapat menghasilkan enzim amilase dalam jumlah yang besar. Kondisi optimal dari produksi enzim ini adalah pada suhu 90 derajat dan pada pH 7. Nilai Km dan Vmax juga menunjukkan afinitas yang tinggi dari enzim terhadap substrat fatty. Selain itu, stabilitas yang dihasilkan oleh enzim ini juga menunjukkan stabilitas yang tinggi yang mana hal tersebut memiliki potensi yang besar untuk dunia industri. Selain itu, penelitian ini akan dilakukan lebih lanjut mengenai pemurnian dan juga karakterisasi enzim sehingga memiliki peluang untuk perkembangan produk-produk yang berbasis enzim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.